Sekarang kita ke dalam negeri nih pemirsa. Ada sebuah kisah emosional tentang perjuangan untuk bisa bertahan hidup yang dirangkum dalam sebuah film yang judulnya adalah Rumah Singgah. Jadi film ini mengingatkan kita bahwa di tengah badai trauma dan juga ujian terberat, kita tak pernah benar-benar sendiri selama ada empati dan juga harapan untuk saling menguatkan. Dan film ini berfokus pada kisah tokoh Carla, seorang pelari muda pengidap kanker nih pemirsa. Khususnya kanker tulang yang berjuang untuk bangkit di sebuah rumah singgah. Dan film ini tentunya menyuguhkan akting memukau dari Adisti Zara dan juga Cicio Manasero. Nah, proyek ini pasti terasa kian emosional karena menjadi persembahan khusus dari Zara untuk almarhum kakeknya yang sudah berpulang akibat penyakit kanker. Dan tentu saya juga berkesempatan mewawancarai langsung, mengulik cerita di balik layar serta tantangan yang harus dihadapi oleh Zara dan Cio. Seperti apa informasinya? Ini dia. Pemirsa Showbiz, di bulan kemerdekaan kali ini, tepatnya tanggal 27 Agustus, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah film yang inspiratif di sini dan diharapkan bisa menumbuhkan semangat. Judulnya adalah Rumah Singgah, film yang mengangkat ini kisah pejuang cancer. Tapi seperti apa ya sebenarnya kisah yang dihadirkan, value-value apa yang juga sebenarnya ingin dibagikan kepada kita sebagai calon penontonnya nanti. Langsung aja kita akan bahas di sini bersama dengan dua cast-nya. Langsung di Showbiz ada Adisti Zara dan juga Cicio Manasero. Halo semuanya, apa kabar? Halo Jason, I'm good. Halo semuanya. Yes. Jadi ngeliat mereka ini seneng banget karena mereka ini muncul di sebuah film yang positif. Tapi sebelum kita bahas filmnya, kita mau bahas dulu sisi personalnya satu persatu deh. Ya? Boleh ya? Boleh banget. Mungkin pertama dari ke Zara dulu nih. Mulai dari JKT48 terus pindah ke acting. Nah, jadi sekarang kan fokusnya ke acting. Lebih enjoy mana sih sebenarnya, nyanyi sama grup gitu atau sebenarnya acting? Nah, jujur ini pertanyaannya gampang sekali. Aku Gitu akan ya? pilih acting Oh, jauh. ya? Karena kalau nyanyi berat, jujur buat aku. Aku enjoy pada masanya saat itu. Cuman ternyata aku lebih menemukan kenyamanannya di acting aja sih. Karena kalau acting kita tetap bawa diri kita sendiri kan. Kalau aku pada masa itu kan jadi sebuah idol yang harus ada image yang tertentu gitu. Jadi rasanya aduh susah gitu. Lebih enjoy di acting, lebih bisa eksploratif, tapi tetap bisa bawa sisi dirinya seorang Zara gitu ya. Betul. Tapi Cio, bagi Cio secara pribadi nih, yang sudah menggeluti bukan 1-2 film, udah lebih, kemudian sinetron juga sudah banyak. Menurut Cio tuh standar seorang aktor yang Cio tuh pengen capai itu di level mana sih? Oh, gue tuh pengen filmnya kayak gini, gue tuh pengen dapat karakter yang kayak gini. Itu ada nggak sih standarnya atau levelnya? Gini, kalau di hidup bukan di film pun gue selalu berusaha untuk selalu pingin berusaha dan jadi orang yang lebih baik, jadi lebih baik dalam pekerjaan juga. Jadi kalau ditanya standar gimana, gue nggak mau set a standard, gue pingin keep improving by year atau by project gitu. Gue harus lebih baik terus. Karena gue ngerasa di momen gue kayak oh gue udah keren nih atau gue udah hebat nih, itu jadi waktu gue stop berkembang, I stop growing as an actor, as a person. Itu paling bahaya. Balik lagi ke Zara, ini ada fakta juga yang saya searching bersama dengan tim bahwa ternyata di hari terakhir syuting film Rumah Singgah, kakek Acil Bimbo itu adalah kakeknya dari Zara. Pas di hari terakhir syuting itu pas juga meninggal dunia juga. Jadi itu benar, hari terakhir syuting tuh almarhum kakek aku berpulang gitu dengan penyakit yang sama seperti di film ini, cancer ya? gitu. Aku tuh adegan yang mau diambil di hari terakhir adalah adegan yang emosional banget. Jadi ketika ada kejadian itu aku langsung kayak ini maksud semesta gitu, maksud Tuhan tuh apa ya, kasih ujian sebesar ini. Aku kira aku kayaknya nggak akan bisa deh gitu, tapi ternyata karena film ini aku banyak belajar gitu. Karena di film ini kita belajar juga untuk kehilangan seperti apa, belajar menerima kenyataan itu seperti apa. Jadi pelan-pelan belajar, tidak terasa seberat itu karena aku udah ngerasa jadi pasien juga sama seperti almarhum saat itu. Karena di karakter itu kamu juga belajar gitu soal cancer juga. Nah, selama proses almarhum kakek waktu itu cancer, kamu ikut mendampingi nggak atau ikut ini juga nggak selalu ada di sisi dia gitu waktu itu? Bersyukur banget film ini, kebetulan banget semuanya tuh film ini syutingnya di Bandung gitu. Terus setiap
kalau aku nggak syuting film ini kan aku nggak akan di Bandung. Iya. Kakek aku kan di Bandung dirawatnya gitu. Terus aku belajar juga, tadinya kan aku tuh selalu kebingungan kalau ketemu kakekku tuh aku harus gimana sih gitu, orang yang lagi berjuang seperti ini tuh harus di-treat kayak gimana sih, pengennya digimanain sih gitu kan, no clue kan. Tapi ketika aku peranin Carla, dapet syuting di Bandung, setiap ada kesempatan ke rumah sakit aku pasti ke rumah sakit, dan aku aneh banget rasanya setiap di ICU gitu ngelihat almarhum gitu, tatap-tatapan tuh kayak kita tuh, kayak aku tuh ngerti banget apa yang kakek aku rasain, dan aku nggak mau melukai dia sedikit pun gitu. Malah jadinya bisa kasih kata-kata yang seperti Carla mau gitu kali ya, gitu ya ngomongnya. Lebih jadi mengerti gitu di posisi itu tuh gimana Kayak seharusnya. Jadi film Rumah Singgah ini karena relate sama kamu dan kakek, ini jadi mean something to you, Zara. Aku memang ambil film ini karena aku ingin mempersembahkan ini untuk almarhum. Bener apa nggak, Je, waktu meranin film ini katanya harus menurunkan berat badan. Itu turun sampai 8 kilo. Itu Betul. bener gak tuh? Benar. Aku turun 8 kilo tuh dalam sebulan. Itu memang inisiatif kamu pengen turun atau memang the Gini, whole team minta kan kamu memang turun atau gimana? ceritanya kita semua di Rumah Singgah ini kansernya beda-beda ya. Kalau karakterku Tony liver cancer Oke, hati. Tapi kan stage-nya sudah berbeda-beda. Ada yang sudah lebih terminal, ada yang masih baru, mungkin kayak Zara. Dan aku kan jujur aja lumayan besar nih badannya, waktu itu lagi lumayan berotot lah ya, lagi olahraga mulu. Jadi sedikit tidak masuk akal ketika karakter Tony ini terlihat segar, terlihat besar Muscular gitu. Iya, enggak. Iya. Sedikit nggak masuk akal. Waktu itu sempat lagi ada mama, kok pakai mau celana Muay Thai, tahu kan pendek banget kan. Gue ada celana Muay Thai itu biasanya pas syuting ini, sempat udah mendekati syuting, gue pakai celana Muay Thai, nyokap gue lihat terus kayak, Dek, kasihan banget kamu kakinya kayak ayam, kecil banget sampai segitu. Sampai segitu, kaki ayam kecil banget. Celana Muay Thai-nya digombrong, chicken leg. Bener. Tapi ngomongin soal dedikasinya, ini film tuh keren karena yang saya dengar juga pakai workshop juga, langsung datang ke rumah singgahnya gitu ya, Zara ya. YOI namanya. Betul banget. Nah, itu bisa diceritain mungkin dari Zara dulu. Apa Zara waktu di rumah singgah itu, Zara tuh ngapain, interaksinya kayak gimana sama mereka? Iya, kita itu ke Geraha YOI ya. Di sana itu kita observasi, kita ngobrol banyak sekali sama caregiver di sana, orang tuanya. Di situ kan anak-anak semua. Ngelihat anak-anak semua di sana yang memang pasien. Yang ada yang sama penyakitnya seperti kita di film, ada yang memang berbeda gitu. Dan aku belajar banyak banget, lebih ke belajar soal hidup kali ya di sana gitu. Dan kita kan banyak one on one ya, nanya-nanya sama beberapa anak-anak di sana sendiri atau nggak ngobrol sama ibunya. Aku dengar perjuangan mereka semua yang berjuang sampai detik itu. Cerita ke kita tuh dengan senyuman gitu. Gak ada air mata nangis-nangis gitu? Gak ada yang nangis sama sekali, malah kita yang nangis gitu. Di sana itu pulang nggak pernah dengan tangan kosong dan hati yang kosong, malah semuanya selalu penuh gitu. Dan nambahin dikit ya, di situ banyak yang akhirnya jadi staff atau pengurus. Itu tuh anak-anak yang mungkin sekarang udah kuliah atau udah lulus kuliah, itu survivor yang dulu memang tinggal di situ. Dan itu sangat inspirasional. Jadi orang-orang hebat, sarjana, ada yang kerja di mana, hebat sekali. Ada yang udah jadi psikolog, siapa namanya, Mas Lupa. Raden, yang pengurusnya kalau di film kita seperti Bu Dewi Rawan, seperti Bu Andin, itu ada Mas Raden. Inspirational banget sih. Iya, jadi banyak yang cerita-cerita nyata di situ yang memang terjadi, mereka terlibat di situ sebagai pasien dan sampai jadinya akhirnya survivor juga. Dan tetap involved sama rumah singgahnya, sama YOI, jadi pengurus. Itu tuh bentuk top sih mereka. Keren Iya. banget. Itu top tier of love tuh kalau saya bisa bilang ya kan. Iya. Itu giving back yang oke banget. Iya. Tapi kalau dari Cio dulu, value apa yang mungkin kita bisa dapat atau misalnya pesan apa yang Cio pengen kasih ke orang, ke saya, ke pemirsa Showbiz ketika datang ke bioskop? Ini pengalamanku aja ya. Setelah terlibat di rumah singgah, jadi lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Hal-hal sesimpel misalnya aku bangun tidur, masih ada kesempatan untuk ngopi dan bawa anjingku keluar rumah gitu, yang biasanya mungkin kayak I take it for granted. Bisa nggak sih nih anjing keluar sendiri, nggak usah gue bawa keluar. Sekarang tuh hal-hal kecil kayak gitu tuh jadi punya bobot tersendiri gitu loh. Jadi kita bersyukur ke Tuhan masih dikasih kesempatan untuk bangun dan bisa ngelakuin aktivitas kita seperti normalnya tuh. Dan juga ya jangan lupa buat kita yang masih sehat, sayangi badan kita, lifestyle apa segala macam harus
harus sebisa mungkin, sesehat mungkin lah. Iya, Itu iya. sih. Kalau Zara apa kira-kira pesan buat semua yang akan nonton di tanggal 27 Agustus nanti? Jangan patah semangat ketika hal di luar ekspektasi terjadi di hidup kamu, karena terkadang itu punya pesan tersendiri untuk bahwa hidup kamu atau diri kamu jadi lebih baik gitu. Semua hal itu kalau kita udah terima, nggak nolak lagi sama kenyataan, akan membawa kebaikan gitu. Iya. Ikhlas itu susah, take your time, pokoknya jalanin proses penerimaannya, jangan dipaksa, tapi hidup itu memang begitu, full of surprise, tapi kita bisa nafas sampai hari ini itu udah sebuah rezeki sih. Semoga ini benar-benar bisa jadi refleksi juga buat kita. Amin. Lebih mindful lagi, lebih menghargai hal-hal kecil, even siapapun yang terdekat sama kita di sekitar kita, supaya kita bisa lebih jadi manusia yang punya toleransi, kita bisa Betul. lebih punya vibe untuk memberikan semangat one another gitu ya. orang lain, Buat betul, orang lain betul. juga. Itulah ya kurang lebih pesan-pesan filmnya. Semuanya boleh diajak ya. Boleh. Mama, papa, kakak, adik, teman, Semua sahabat umur. semua Satu lagi ya. boleh nggak? Apa tuh? Dari tadi kita ngomong tentang illness ya. Ya. Menurutku film ini tuh relate bukan cuma pada orang-orang yang sedang terkena penyakit, tapi Ya. kita semua punya masalah. Ada yang masalah keluarga, or in this economy mungkin pekerjaan atau finansial. Oke. Film ini harusnya bisa memberi harapan kepada semua orang, bukan hanya yang sedang berjuang melawan penyakit tertentu. Iya, illness-nya itu hanya contohnya Contoh, aja. contoh. Tapi masalahnya bisa banyak Iya. in many fields ya. Many banyak fields. Ya. Ekonomi, pekerjaan, apapun itu. Patah hati mungkin, Patah atau apapun. hati juga mungkin bisa kita relatein ke situ ya. Tapi yang jelas film ini nggak akan bikin patah hati. Tapi film ini akan memberikan semangat untuk kita semua yang diharapkan masyarakat Indonesia bisa nonton di bioskop kesayangan Anda. So, thank you. Thank you, Jason. Terima kasih. Thank you juga Zara udah berbagi inspirasi bersama kami dan informasi keren lainnya sekeren mereka dan film Rumah Singgah masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Showbiz.